Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Mister Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman, suasana yang begitu indah karena kita berada di atas gunung teman-teman, tepatnya di atas gunung Mas Kumambang. Nah, untuk malam hari ini kita bersama dengan Bang Rohmat teman-teman. Nah, suruhan apa yang akan dibahas untuk hari ini dengan Bang Rohmat? Mari teman-teman dari Mister Kejawen disimak dan ditonton sampai habis, dari awal video sampai habis. Dan jangan lupa untuk teman-teman tetap stay, dan jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Nah, mari teman-teman MK, koncone MK, langsung saja kita ke Bang Rohmat. Mari ikuti kita. Halo teman-teman koncone MK. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bang Rohmat ya. Pastinya sudah cocok untuk bercerita. Nah, di atas gunung ya, ini namanya Gunung Mas Kumambang. Dulu pernah dijelaskan oleh Mbak Nurselo ya, itu pembahasan mengenai Gunung Mas Kumambang ini. Nah, apa mistisnya sudah dijelaskan. Nah, kita berada di sini itu bersama Bang Rohmat. Beliau ingin bercerita mengenai pengalamannya spiritualnya. Nah, untuk hari ini monggo Bang Rohmat, waktu dan tempat saya persilahkan untuk bercerita. Monggo. Ya, terima kasih Mas Benda. Assalamualaikum koncone MK. Malam ini saya akan menceritakan masalah mistik. Saat itu saya diberi satu ilmu oleh guru saya. Terus saya disuruh ritual di tempat pemakaman umum, tepatnya di Desa Pojok Dusun Jaraan. Pemakaman itu memang terkenal sangat angker, Mas. Itu saat itu pertama saya mulai tanggal 1 Suro. Saya diperintahkan oleh guru saya untuk ritual di pemakaman tersebut. Oh iya. Dan akhirnya saya turuti, saya lakukan perintah guru saya, melakukan ritual atau membacakan amalan di tempat pemakaman tersebut. Nah, selang berjalan 3 malam, itu salah satu teman saya dari Surabaya itu datang. Itu saat itu saya sekitar jam 10 malam, saya kan belum berangkat ke tempat pemakaman umum itu. Iya. Soalnya saya menunggu teman saya yang katanya mau ikut katakanlah ujian yang diberikan oleh guru saya kepada saya. Akhirnya ternyata teman saya dari Surabaya itu membawa satu teman, entah dulu namanya saya lupa, soalnya sudah lama. Dan saat di rumah, teman saya dari Surabaya itu, dia orangnya katanya juga orang tahu masalah dunia mistik seperti itu. Dan saat itu kalau menurut saya, orang itu bisa dikatakan dia sombong. Jadi dia meremehkan tempat di mana saya disuruh ritual oleh guru saya itu, dan dia katanya udah terbiasa menghadapi sosok makhluk halus seperti genderuwo, seperti apa, pernah ditaklukkan semua. Saya peringatkan, tapi dia tetap dia tetap bicaranya itu sombong. Akhirnya oke. Akhirnya saat itu kita berangkat, saya bertiga. Dan sebelum
nyampe masuk ke tempat pemakaman itu tiba-tiba teman yang dari Surabaya, yang saya katakan dia orangnya meremehkan tempat pemakaman itu, belum masuk ke lokasi pemakaman dia berteriak-teriak minta ampun. Katanya ada satu sosok makhluk halus, katanya itu pocong, dan dia sangat ketakutan sampai dia sampai ngompol, istilahnya ngompol di tempat. Terus ya bertemu dengan pocong tersebut ya? Iya. Terus akhirnya dia minta diantarkan pulang. Dia tidak mau melanjutkan, nggak berani ikut melanjutkan acara saya. Akhirnya saya antar pulang ke rumah dan saya tinggalkan di rumah saya. Terus saya balik lagi ke tempat pemakaman yang ditunjuk oleh guru saya itu. Di situ setelah malam ketiga, malam ke-11 kalau tidak salah Mas Fran ya. Iya ya. Saat itu saya mengamalkan melakukan ilmu apa yang diberikan kepada guru saya amalkan di situ. Dan saat itu tiba-tiba ada cahaya yang menyala itu cukup terang Mas Ren, cuma dia cahayanya berwarna merah. Dia tepatnya berada di Maisan? Bukan, akar pohon, akar pohon keduh atau terembesi itu loh Mas. Di bawahnya atau? Iya, tapi cuma kan di situ pohon rembesinya itu kan sangat besar-besar. Kurang lebih berapa Ya kalau besarnya kita rangkul orang berdua ini kira-kira nggak nyampe. Ya cukup besar dan cukup tua. Saya saat itu lagi wiritan di situ, terus tiba-tiba cahaya itu muncul. Akhirnya saya samperin cahaya itu. Dan setelah saya pegang cahaya itu, saat itu saya tidak menyalakan senter. Itu saya pegang di tangan saya itu dia tetap menyala Mas. Setelah saya nyalakan senter, ternyata dia itu seekor katak. Oh, cahaya itu berubah menjadi katak? Iya, bukan bukan berubah, memang yang bercahaya itu katak. Oh, yang bercahaya itu katak? Iya. Kok aneh ya? Nah, katak kok bercahaya ya? Ya nggak tahu, itu kan kata guru saya. Di situ ada satu pusaka itu namanya, kalau tidak salah kodok kungkang namanya. Berhubung saya kan baru diuji di situ, saya kan tidak tahu mengenai barang-barang di situ. Cuma sama guru saya cuma dijelaskan di situ ada barang ABC seperti itu disebutkan semua. Nah saat itu yang pertama nampak di hadapan saya yaitu tadi berupa cahaya. Setelah saya pegang itu jadi katak, dia saya buang. Iya. Terus saya melanjutkan ritual saya. Tiba-tiba cahaya itu muncul lagi Mas. Iya. Tetap di tempat yang pertama tadi. Saya ambil lagi, ternyata setelah saya senter lagi ternyata tetap kode itu berulang kali selama 3 kali Mas. 3 kali seperti itu? Iya. Terus yang ketiga kalinya saya buang, dia sudah nggak muncul lagi. Terus akhirnya saya lanjutkan acara ritual saya. Di situ saya mengamalkan amalan yang diberikan oleh guru saya. Dan saat itu kan di situ saya setiap malam saja Mas. Jadi sebelum azan subuh saya pulang. Besok malamnya saya datang ke situ lagi. Dan di hari ke-27, di malam ke-27 itu, sebelum saya berangkat, saya mendapatkan firasat yang nggak enak Mas. Waktu dalam perjalanan ke Keramatan. Tapi ya mau nggak mau, ini amanah dari guru saya harus menyelesaikan di pemakaman itu selama 41 hari. Nah, di malam ke-27 itu waktu saya berangkat itu saya sudah
Wah, di pikiran saya itu saya merasa tidak enak lah, kelihatannya akan terjadi sesuatu. Nah ternyata benar. Itu ritual itu, mohon maaf, itu ritual itu berjalan selama berapa hari kalau boleh tahu Pak Rompas? Sampai saya di situ sampai 41 hari, 41 malam. 41 malam, cukup Iya. lama juga ya? Iya, memang perintah dari guru saya Sampai selesai iya, 41 sampai 41 malam di tempat itu. Itu setiap hari, Mas. Iya. Saat itu musim penghujan juga. Wah, agak itu. sedikit repot. Nah, Dalam ritual ke hari 27 tadi, itu perasaan Bang Romat seperti apa? nah, siang itu sebelum malamnya, siangnya itu kan ya tetangga saya itu ada orang meninggal itu tepat hari Selasa Kliwon. Anggoro kasih, Iya. kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Jawa bilang kan, kalau orang yang meninggalnya Hari Selasa Kliwon. itu kan pemakamannya harus ditunggu. Tapi nggak perlu saya sebutkan itu siapa yang meninggal. Terus malamnya saya tetap melaksanakan perintah guru saya, datang ke tempat pemakaman itu. Itu saya nyampe di tempat sekitar setengah 11 malam. Kemudian saya mengamalkan amalan yang diberikan oleh guru saya. Sekitar setengah 3 pagi menjelang subuh itu saya mendengar itu ada suara perempuan. Dia menangis dan menjerit-jerit minta tolong. Lah itu yang meninggal itu sosok wanita atau perempuan? Perempuan. Perempuan? Iya, makanya saya tadi bilang perasaan saya udah tidak enak. Oh. Nah, saya mendengar suara itu cukup keras, Mas. Dia minta tolong, dia merasa kesakitan, dia menyebut asma Allah, ya Allah, ampun ya Allah. Itu cukup keras. Nah, saking penasaran saya, setelah saya selesai mengamalkan amalan yang diberikan guru saya itu, saya berusaha mencari sumber suara itu, Mas. Itu saya cari, ternyata suara itu sumbernya itu ketemu tepat di makamnya, makam orang yang meninggal tadi pagi Selasa. Perasaan Bang Romat apa gak maksudnya agak sedikit mungkin ada rasa takut mungkin. Kalau soal rasa takut ya ada lah. Tapi cuma kan sebelumnya pesan guru saya, saat saya di tempat itu tadi, saya akan mendapatkan katakanlah seperti ujian, entah makhluk halus yang menampakkan diri, diganggu seperti itu memang ada. Kalau soal rasa takut ya manusiawi, cuma pasti punya rasa takut. Tapi mau nggak mau saya harus mengendalikan, saya harus membuang jauh-jauh rasa takut saya demi kesuksesan atau demi ijazah yang diberikan kepada guru saya itu. Oke. Setelah saya 27 hari itu, itu hari terakhir ya, bukan. 2 malam sebelum hari terakhir, 2 malam sebelumnya. Jadi hari ke 39. Iya, ke 39 itu saya berangkat ke pemakaman lagi. Di situ saya merasa nyaman, seperti nggak ada gangguan lagi, Mas. Ujian nggak ada lagi di situ. Terasa enak, tenang. Aku pun wiritan di situ tuh, saya berzikir di tempat itu merasa hawanya sudah beda, sangat sejuk sekali. Nah, terus akhirnya saya seperti biasa selesai sampai pagi. Nah, saat pagi itu setiap pagi sampai siang kan saya punya kegiatan itu di kebun. Sekitar jam setengah 12 siang itu kan saya pulang dari kebun. Nah, tiba-tiba jarak 500 meter, 200 meteran mungkin, Mas, dari kebun tempat pemakaman. Dari tempat pemakaman itu saya kan pulang dari kebun itu, sebelum nyampe ke pemakaman itu kan kira-kira jarak 200 meter. Tiba-tiba ada suara
anak perempuan, remaja perempuan itu berteriak-teriak, dia minta tolong Mas. Itu siang hari. Siang hari posisi. Iya. Terus akhirnya ya otomatis kan ada orang minta tolong kan, ya pasti masa kita nggak menolong kan, pasti saya tolong. Saya lari, saya cari perempuan itu, dan dia akhirnya sambil menangis itu minta tolong. Ternyata cewek itu tadi pacaran Mas di situ, dia sama kekasihnya. Nah, saya tanya, loh kenapa Dek? Dia minta tolong, dia menunjukkan apa lakinya itu, pacarnya itu kesurupan saat itu. Di tempat, persis di tempat setiap malam hari saya tempati untuk pohon kedu itu tadi. Iya. Dia kesurupan, dia apa berguling-guling Mas di atas apa ranting bambu yang ada durinya itu loh Mas. Kan sama warga sekitar situ mau dibuat pagar gitu loh. Nah, anehnya saat itu durinya itu sangat tajam-tajam. Anak laki-laki itu tidak terluka sama sekali Mas. Dan saya coba mendekati, dia tiba-tiba berdiri dan dia marah kepada saya. Dia sambil menunjuk saya, kamu menantang saya. Saya jawab, saya tidak menantang kamu. Terus ini ada apa? Ini manusia ini, anak ini masih bau kencur kok kamu bikin kayak gini. Dia punya salah apa? Saya tanya gitu. Dia makin marah. Dan saya coba mendekat, niat saya mau saya tenangkan, saya baru mau pegang, saya dipegang, dilempar Mas saat itu Mas. Saya dilempar dan saya jatuh itu di tempat apa tanaman rumput. Kalau di tempat saya itu namanya suket gajah itu Mas, yang buat pakan. Oh, suket gajah buat pakan sapi. Iya, gitu ya. itu kan baru ditebangi, jadi kan apa pohonnya, bonggolnya itu kan masih lancip-lancip, bekas baru ditebangi. Saya dilempar ke tempat itu sampai saya luka-luka Mas, di punggung, di kaki saya luka-luka. Terus akhirnya di situ saya sempat apa ya, berantem seru lah katakanlah. Akhirnya saya berantem sama si yang apa menyusupi anak laki-laki itu tadi. Tapi alhamdulillah saya bisa merangkul dia dari belakang, saya banting dan saya paksa untuk keluarkan makhluk yang ada di tubuhnya anak laki-laki itu tadi. Saya cukup kewalahan Mas saat itu, dan sendiri saya sendiri. Dan saya mau berteriak minta tolong itu di situ nggak ada orang lewat. Nah, pada saat di situ saya terdesak, saya hampir kalah lah katakanlah seperti itu di pertarungan itu. Terus ada itu tetangga saya itu kan, dia baru pulang cari apa pakan, ya dari pakan atau cari rumput lah buat makan sapi. Nah, dia kan dibawanya di atas kepala, di apa itu namanya, disunggi ya, disunggi apa ya kalau orang Jawa bilang. Saya teriak, saya panggil tetangga sih, Mas saya minta tolong bantu saya pegang anak ini, dia lagi kesurupan. Ya, kesurupan. Nah, tetangga itu tadi rumputnya itu ditaruh Mas, lah pikir saya agak lega, ada yang mau bantu. Ternyata setelah rumput itu ditaruh, bukannya dia membantu saya, tetangga saya itu malah lari ketakutan Mas. Terus akhirnya di situ saya berusaha untuk mengeluarkan makhluk yang masuk di tubuhnya anak laki-laki itu, remaja itu. Terus alhamdulillah saya bisa mengeluarkan makhluk itu dan bisa menaklukkan makhluk itu. Akhirnya anak laki-laki itu mulai sadar. Akhirnya saya gendong, saya bawa agak menjauh dari tempat itu. Setelah saya tanya, ya saya sendiri tanya kenapa kok sampai begini. Nah, kata anak laki-laki itu waktu dia pacaran sama ceweknya yang itu, ya biasa kalau anak remaja mungkin kalau pacaran udah bukan cuma ngobrol aja, mungkin saling meraba-raba atau yang kan nggak tahu.
Ya, Setelah dilakukan hal yang nggak pantas lah pastinya kan gitu ya. biasa kalau remaja sekarang pacarannya kan kayak gitu tuh Mas. Ya, terus Dan lanjut. saat dia lagi berpacaran, tiba-tiba laki-laki anak itu melihat itu ada sosok yang tinggi besar berwarna hitam Mas. Dia kayak meloncat dari pohon keduh yang besar itu tadi. Setelah dia melihat itu, dia tidak sadar. Jadi sosok tinggi besar yang menunggu pohon keduh itu, apa bisa dikatakan kalau orang-orang biasa menyebutnya itu sosok gendruwo gitu? Bukan Bukan ya? sebenarnya bukan. Ya dari apa? Jin Mas, bukan. Ya tetaplah. Tapi ada orang yang memang mengatakan itu gendruwo, tapi kalau menurut saya itu bukan dari Bukan bangsa sosok gendruwo ya? Iya, bukan. Nggak berbulu ya? Kalau setahu saya pernah melihat, tapi kan cuma tidak bisa terlihat jelas. Setelah siang saya menolong anak remaja yang kesurupan itu tadi, malamnya kan saya Ritual. Iya, ritual ke tempat itu lagi. Berangkat dari rumah itu perasaan saya sudah tidak enak Mas. Saya punya pikiran, wah ini nanti jangan-jangan yang Tadi itu balas dendam. Pikiran saya nggak karuan. Saya intinya ya hampir putus gitu ya. Tapi saya teringat perjuangan saya masa Kurang selama 1 hari. kurang 1 malam saja saya kok nggak kalau sampai putus kan sayang Mas. Sayang. Ya soalnya saya udah berapa malam yang sudah saya lalui kan seperti itu. Akhirnya saya tetap berangkat. Setelah saya tiba di tempat itu, tiba-tiba ada angin itu kencang sekali Mas. Tapi anehnya angin itu cuma berputar-putar di pohon keduh dan yang saya tempati untuk duduk itu di situ. Di situ saya sempat agak panik, tapi saya kembali lagi, saya mengingat pesan guru saya. Ada pesan jangan takut, jangan panik, itu cuma menggoda kamu untuk menggagalkan kamu supaya kamu tidak bisa mencapai ilmu yang saya berikan. Pesan guru saya seperti itu. Saat itu saya lanjutkan apapun yang terjadi. Itu malam terakhir saya harus bisa sampai selesai. Saya punya tekad seperti itu. Nah, setelah saya berzikir, tiba-tiba ada suara kayak ledakan Mas, cukup keras. Bersama belang, itu posisinya itu berjarak kurang lebih 3 meter dari tempat saya duduk. Nah, setelah saya tengok, ternyata itu sosok yang merasuki remaja laki-laki siang itu tadi, yang sedang pacaran itu tadi. Nah, ternyata saat itu memang benar perasaan saya sebelum berangkat kan, saya kok nggak enak. Saya di pikiran saya pasti akan terjadi sesuatu. Ternyata itu benar-benar terjadi. Saat itu dia marah besar, bahkan saya sempat dilempar dari tempat duduk saya sempat diusir oleh si penghuni itu tadi. Nah, tapi saya nggak mau. Saya bersikeras, tekad saya udah bulat, apapun yang terjadi tetap ya. Akhirnya resikonya apa, saya sudah mantap, sudah siap Mas saat itu. Akhirnya di situ saya katakanlah bentrok lagi sama si penunggu itu tadi, lumayan cukup lama, dan akhirnya alhamdulillah saya juga bisa menaklukkan makhluk itu. Dan akhirnya saya diberi, katakanlah diberi satu hadiah oleh makhluk itu. Itu berupa apa, sebuah keris, sebuah pusaka lah, intinya seperti itu. Ya tetap untuk menghormati pemberiannya, pusaka itu saya bawa pulang. Iya. Setelah beberapa hari saya kan nggak suka punya barang seperti itu Mas. Kayak saya memang di hati saya nggak suka. Saya takut kalau nanti saya
gagal paham, terus saya keluar dari jalur syariat Islam. Saya takut. Yang saya takutkan nanti kalau di akhirat gitu loh Mas. Iya. Terus akhirnya saya abaikan aja di rumah. Berapa hari itu tiba-tiba dia sudah nggak ada di rumah saya. Terus malam harinya guru saya itu datang ke rumah, dan untuk penutupan kebetulan saat itu ada guru saya dan adik saya juga ikut. Akhirnya kembali melakukan penutupan ritual di tempat pemakaman itu. Itu kita berangkat saat itu jam 10 malam sampai jam 4 pagi baru selesai. Nah, di acara penutupan itulah terjadi katakanlah sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan Mas. Dan akhirnya saya berhasil melaksanakan semua itu. Terus akhirnya ya selesai untuk ritualan di tempat pemakaman itu. Kemudian ada tahap yang ujian yang kedua. Saya sama guru saya itu disuruh kembali lagi 7 malam di tempat kuburan yang sama itu, yang sama tempatnya. Cuma tempat duduk saya dipindah tempat ke agak jauh dari pohon itu, cuma tetap di bawah pohon keduh. Di situ kan ada 3 pohon keduh. Ada 3. Ya, yang pertama tempat saya untuk ritualan yang pertama, dan yang kedua selama 7 malam itu saya di sebelahnya tempat yang pertama itu tadi. Nah, saat di situ malam ketiga itu muncul itu di atas pohon kedu itu, wujudnya itu seperti tokek itu loh Mas. Oh, tokek? Iya, tapi tokeknya itu sangat besar. Waduh. Kurang lebih ada segini Mas badannya. Wah, itu tokeknya besar banget ya Bang, berarti? Iya, tapi itu bukan tokek beneran, tokek. Iya, maksudnya iya, sangat wujud besar. Dari perwujudan tokek, jin tokek itu sangat besar sekali. Iya, sangat besar. Untuk Mas, panjangnya mungkin kalau boleh tahu kira-kira ya? Kan saat itu malam ini kira-kira Mas ya, soalnya itu terjadi kan malam. Ya, saat itu kan saya tidak boleh sama sekali membawa lampu untuk penerangan. Senter itu saya tidak boleh bawa. Saya lihat itu ya terlihat cukup jelas lah kalau itu tokek. Tapi dengan ukuran yang sangat besar. Panjangnya itu mulai dari kepala sampai ekor itu kalau tidak salah ada 3 meter, 4 meter Mas. Lebih itu sangat besar banget Bang. Iya. Dan di situ akhirnya setelah berapa detik dia menampakkan diri, tiba-tiba dia menghilang. Oh iya, terus? Nah, terus akhirnya setelah penampakan itu seperti biasa sampai sebelum subuh saya pulang, dan di malam kelima itu saya ada interaksi lagi dari penunggu pohon gede itu lagi, tapi cuma beda dengan yang pertama. Itu beda lagi. Tiba-tiba di depan saya kira-kira jarak 10 meter itu ada sosok kakek-kakek Mas. Dia berjenggot panjang, tapi dia lumpuh. Saya ditanya, kamu mau cari apa di sini? Saya ditanya gitu. Saya juga menjawab, saya tidak mau cari apa-apa. Saya di sini tidak ada niat untuk mengganggu kalian. Saya di sini hanya ingin melaksanakan tugas dari guru saya. Di situ dia kelihatannya sempat nggak suka dengan kehadiran saya, tapi mau nggak mau saya harus tetap melanjutkan perjalanan itu. Dan akhirnya dia menghilang, dan sebelum dia menghilang dia berpesan saya tidak boleh minta
apapun atau barang apapun yang ada di sekitar situ. Ya memang saya nggak ada niat minta, soalnya saya datang ke situ kan nggak niat nyari enggak barang gitu kan, ya, enggak. saya kan niatnya memang saya menjalankan amanah guru saya. Iya. Itu. Dan di malam ketujuh itu tiba-tiba muncul lagi itu wanita, berambutnya itu panjang Mas, sosoknya itu kayak wanita, dia berjalannya itu kayak apa, kalau orang nyeret Jawa, bukan, berangkang itu bahasa Indonesia ya Mas? Merangkak. Ya, dia berjalannya merangkak, tapi itu sangat mengerikan. Wajahnya enggak jelas Mas, cuma kayak rambut, kayak bentuk postur tubuhnya itu Sosok wanita. Sosok wanita. Tapi mulai dari Pinggul. pinggul sampai ke bawah itu cuma tulang Mas. Tulang? Ya. Sama tangannya yang satu itu dari bahu sini sampai sini itu kelihatan tulangnya sudah membusuk. Saat itu juga saya mencium bau bangkai itu yang sangat menusuk banget. Saat saya mencium itu hampir saya muntah di situ Mas. Soalnya memang baunya itu sangat menyengat sekali. Dan akhirnya saya mencoba untuk berinteraksi dengan dia. Saya tanya-tanya, kamu siapa, kamu siapa. Ternyata dia itu korban, anaknya itu mencari pesugihan. Iya, itu orang tuanya dibuat korban. Iya, seperti itu. Ditumbalkan lah. Iya. Entah itu benar-benar orang tuanya atau itu sosok makhluk halus atau jin yang hanya menyerupai. Iya, menyerupai dan mencoba menakut-nakuti saya. Mungkin seperti itu. Saya pun tidak percaya dengan perkataannya, soalnya kan bangsa jin dia suka mengadu domba, dia suka memfitnah, sifatnya kan seperti itu. Nah, itu pengalaman pengalaman mistik saya yang sangat, kalau menurut saya itu sangat mengerikan di situ Mas. Tapi nggak tahu, mungkin kalau konco MK ada yang punya pengalaman yang lebih mengerikan, saya juga tahu. Tapi menurut pribadi saya itu pengalaman yang sangat mengerikan dalam hidup saya. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang disampaikan oleh Bang Romat, kawanku. Nah, jadi konco MK semuanya perlu diketahui, ini saya cuplik dari sebuah pembahasan yang Bang Romat. Yang pertama, khususnya bagi kalian yang usianya masih remaja atau ya masih istilahnya masih berpacaran gitu ya jangan sampai Anda itu berpacaran di tempat-tempat yang dianggap sakral. Iya, benar-benar. Nah, karena kenapa? Nah, meskipun nggak dianggap sakral, di tempat manapun kalau orang yang berpacaran itu jangan berbuat yang tidak baik gitu loh teman-teman dari MK. Jadi kalau bisa sesuai dengan syariat lah. Iya. Kan gitu tuh Bang Romat. Nah jadi sedikit kesimpulan, yang pertama itu, yang kedua. Nah, suatu perjalanan kalian boleh mengamalkan ilmu apapun. Nah, apapun ilmunya boleh kawan, tapi satu, harus ada pembimbing atau gurunya. Ya, betul sekali. Karena tanpa guru kalian juga bisa tersesat gitu, maksudnya nggak jelas gitu loh. Nah, jangan pernah asapnya tuh nggak jelas gitu ya Bang Romat. Jangan pernah mencoba amalan apapun yang ada di internet gitu ya. Iya, yang ada di internet atau mungkin ada di buku atau di kitab seperti itu. Jangan coba-coba kalau tidak ada gurunya. Nah, itu kalau yang tidak penting. ada yang mengarahkan Mengarahkan itu sangat berbahaya. Saya tidak percaya
hal gaib itu memang ada, ilmu gaib itu juga ada. Jadi jangan asal-asalan mengamalkan amalan dan jangan coba-coba mengamalkan amalan sesuatu jika tanpa guru. Itu. Dan yang ketiga, jangan kalian percaya kepada sosok seseorang, maksudnya dalam tanda kutip dia ahli spiritil, ya kan gitu. Nah, dalam tanda kutip Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ada orang yang mengatakan bacalah ini, bacalah ini, jangan langsung dilakukan, tapi cari tahu dulu sumbernya dari mana, efeknya bagaimana, caranya bagaimana, itu harus benar-benar kita ketahui dulu. Betul sekali Pak Romo. Jangan asal mengamalkan amalan meskipun itu diambil dari kitab suci. Kalau tidak ada gurunya di hukum Islam pun, kalau kita belajar atau kita belajar ilmu tanpa guru itu haram hukumnya. Betul sekali. Terima kasih untuk teman-temanku dari Misteri Kejawen. Tetap tonton untuk video kita dari awal sampai akhir. Dan sesi hari ini sudah kita tutup. Terima kasih Koncono MK. Salam sehat, salam misteri dari Misteri Kejawen. Cukup tekan like, comment, subscribe dengan support kita, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Untuk sesi ini sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.